Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu ke-18 setelah Trinitatis. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 587 ayat 1, Taendehon Lasni Roha. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita. Dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, tataplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskanlah mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemeliharaan pada waktu penderitaan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 292 ayat 2, Dungro Jesusi. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini, yaitu Imamat 19 ayat 2. Berbicaralah kepada segenap Israel, dan katakanlah kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu, kudus. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 427 ayat 1, Marserep Marunduk.
dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau. Firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 437 ayat 1, Tung Namuba Rohaku. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidaklah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka?" Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 185 ayat 2, Olansada de Batata. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 518 ayat 1, Marsinondang di Bahin Yesus, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, Sobat Kairos. Mari kita mendengarkan firman Tuhan untuk minggu ini dari kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan 32. Mari kita ikuti secara seksama. Saya bacakan untuk kita semuanya. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Jabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub,
sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikian firman Tuhan. Jemaat terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang biasa dilakukan manusia ketika pikirannya sedang kacau? Ada yang datang kepada teman dekat yang bisa dimintai nasihat, bertukar pikiran, atau juga mencurahkan isi hatinya. Ada juga yang meninggalkan sejenak persoalannya untuk menenangkan hatinya dengan pergi ke tempat hiburan untuk menenangkan jiwanya, atau juga dengan menikmati hobinya. Singkatnya, dia tidak akan tinggal diam lalu mencari suasana baru, agar tidak mengalami pikiran yang kacau lagi. Ini hanya sebagian dari usaha manusia. Namun ada juga yang mengandalkan diri sendiri dengan apa yang ada pada dirinya, misalnya pengetahuan, kepemilikan, kekuasaan, dan juga lain sebagainya. Namun apakah hal tersebut dapat mengusir kekacauan hatinya? Tetapi masih banyakkah manusia yang dapat mengandalkan Tuhan? Dalam khotbah minggu ini, kita akan melihat kisah Yakub yang ingin kembali ke Kanaan. Namun ada ketakutan dalam hatinya, yaitu ketika dia berjumpa dengan Esau. Sebelumnya kita melihat bahwa Yakub dengan doanya menjadikan Allah untuk menyertainya, serta berusaha dengan kebijaksanaannya menjadikan Esau sebagai temannya lewat persembahannya. Dia sudah berdoa kepada Allah untuk melepaskan dia dari tangan Esau, sebab ia takut kepadanya. Tetapi ketakutannya tidak tenggelam ke dalam keputusasaan yang sedemikian rupa, sehingga menghilangkan harapannya untuk menggunakan sarana apa saja. Dan tidak juga doanya membuat dia menuntut belas kasihan Allah tanpa menggunakan sarana apapun. Yakub yang sedang mengalami kekacauan hati karena Esau mendatanginya dengan 400 orang, sehingga ia memilih untuk menyendiri. Seluruh keluarga dan miliknya menyeberangi sungai Jabok. Namun Yakub kembali untuk tinggal seorang diri. Sangat mungkin Yakub membutuhkan waktu sendirian untuk menenangkan diri. Bisa jadi dia hendak merenungkan tentang masa lalunya dan berdoa kepada Allah. Namun yang justru terjadi adalah seorang laki-laki datang dan bergulat dengannya. Namun dari akhir kisah pergulatan mereka, diungkapkan kepadanya bahwa laki-laki itu adalah Allah. Jika ia Allah, bagaimana mungkin Yakub kuat satu malam bergulat melawan dia? Jika ia Allah,
yang berdaulat mengubah nama Yakub menjadi Israel. Bagaimana mungkin Yakub sanggup memaksa dia untuk memberkatinya? Dalam kitab Hosea pasal 12 ayat 4 sampai dengan ayat 5 menegaskan bahwa ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia. Dan di sana dia berfirman kepadanya, yakni Tuhan Allah semesta alam. Tuhan namanya. Yakub perlu diubah dari mengandalkan kekuatan otot dan akal menjadi bergantung pada anugerah dan berkat Allah. Jika ia yang penuh dengan dosa sanggup bergulat dengan Allah, tentu karena secara misteri Allah yang melawan dia itu juga yang membantu dia bertahan. Kini, ia tidak lagi mengandalkan keahlian manusia berdosa dengan mengatur tipu daya. Ia memohon Allah sendiri memberkatinya. Dalam pergumulan doa yang serius dan akhirnya membuat kekuatan dan akalnya takluk, ia akhirnya sanggup memahami hakikat berkat dalam hidup. Dan saat itu ia diubah Allah menjadi Israel. Pergulatan itu membawa berkat bagi Yakub. Yakub pun menamai tempat itu Peniel, yang berarti wajah Allah, karena dia telah melihat Allah dan selamat. Yakub sadar bahwa di tengah kegalauannya dan kekacauan hatinya, Tuhan ada bersamanya. Yakub bukanlah manusia sempurna. Ia bahkan merupakan pribadi yang memiliki cukup banyak kelemahan. Tanpa ragu, Yakub bisa menipu Laban mertuanya, Esau saudaranya, dan bahkan Ishak ayahnya sendiri. Kehidupan Yakub terasa begitu lekat dengan persoalan tipu-menipu. Selain itu, Alkitab juga melukiskan Yakub sebagai pribadi yang begitu takut pada kematian. Namun, di balik segala kelemahan itu, Yakub memiliki iman yang sangat kuat, yaitu iman yang percaya dan berjuang untuk mendapatkan berkat Allah. Sampai akhirnya, ia mendapatkan berkat yang dibutuhkannya. Kita perlu belajar untuk memiliki iman seperti itu, yang percaya penuh akan kuasa Tuhan dan berjuang keras supaya Tuhan memberkati kita. Sobat Kairos, dalam perjalanan kehidupan, sangat mungkin kita mengalami kekacauan hati seperti Yakub, karena sesuatu yang telah terjadi, atau justru karena dugaan yang belum terjadi. Saat pikiran kacau, kita pasti ingin situasi menjadi tenang, dan kekacauan bisa segera diselesaikan. Namun, tidak selalu yang terjadi adalah yang kita mau. Bisa saja di tengah kekacauan pikiran malah timbul persoalan yang baru. Rasanya seperti mau menyerah saja dan putus asa. Belajar dari pengalaman Yakub, berbagai persoalan yang datang di tengah kekacauan hati, kita bisa jadi merupakan cara Tuhan bergulat dengan kita. Tuhan mengajak kita bergulat supaya bisa melihat wajahnya, serta merasakan bahwa Dia ada dan memberkati kita. Hasilnya, kita tidak lagi berfokus pada hal yang membuat hati kita kacau, tetapi pada Tuhan yang menyertai kita. Peristiwa Yakub di tepi sungai Jabok mengingatkan bahwa kita harus bersandar pada penyertaan Allah. Kita tidak perlu bergantung pada keterbatasan akal dan pikiran, sebab Allah lebih berkuasa dari apapun. Maka, mari kita belajar melihat wajah Allah dalam pergumulan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pada hari ini, hari yang Engkau kuduskan dan yang kami muliakan. Engkau telah menyapa kami lewat firman-Mu.
bahwa segala apa yang kami pikirkan, Tuhan selalu peduli. Walaupun kami mengalami kekacauan hati dan juga ketidaknyamanan dalam kehidupan kami, tetapi Tuhan hadir lewat persoalan yang kami alami. Walaupun kami bergumul dalam persoalan tersebut, tetapi ketika kami tekun dan tetap memegang erat tangan Tuhan, kami akan dapat memenangkannya. Biarkan Roh-Mu Tuhan yang menolong kami untuk melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan juga biarkan Roh-Mu yang senantiasa memberikan kami kekuatan di dalam melewati setiap hari-hari yang kami lalui. Walaupun dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, tetapi Tuhan tetap bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sembari menyerahkan persembahan, kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 706, mulai dari bait yang pertama. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.